Jemaat yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah pada saat ini, selamat datang pada Minggu Trinitatis. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudari. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci, dan serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan kuduskan kami melalui kasih-Mu. Lindungilah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Tuntunlah kami bila kami tersesat. Pimpinlah kami sampai akhir hidup kami agar masuk ke dalam kerajaan. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Amsal 22 ayat 22 sampai yang ke-29. Begini firman Tuhan: janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas pusat, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyang. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa: Ya Tuhan Allah kami yang Maha Besar dan Maha Kasih, kami orang yang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membagi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami, ya Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi, Tuhan kasihani. Tuhan
berita pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada Aku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Roma pasal 1 ayat 28 sampai yang ke-32. Roma pasal 1 ayat 28 sampai yang ke-32. Begini firman Tuhan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi, hujan berkat tercurah. Bersyukur jika pada pagi ini diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kami di hadapan. Kami mohon Tuhan, mari Engkau berkati seluruh tangan yang rela memberi, Engkau berkati satu persatu Tuhan. Terlebih-lebih yang belum sempat memberi, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Demikian juga segala harta yang tidak bergerak yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan, biarlah itu kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyambung hidup, untuk menolong sesama kami. Ya
Bapa berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Terlebih-lebih seluruh persembahan yang sudah diberikan. Berkati 10 kali lipat bahkan lebih Tuhan bagi setiap tangan yang memberi. Dalam Roh Kudus Tuhan yang selalu bekerja dalam hati seluruh umat-Mu, sehingga berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Terlebih pada saat ini Bapa, di masa-masa kesulitan hidup, biarlah Tuhan yang selalu turun tangan menaungi, menutup bungkus kami oleh kasih anugerah Tuhan. Ya Bapa, inilah persembahan kami, berkatilah Tuhan, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan, dan kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar sebagian dari firman-Mu pada saat ini Bapa. Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Demikian juga seluruh umat-Mu Bapa, walaupun beribadah di dalam rumah, kami yakin kuat kuasa Roh Kudus Tuhan selalu ada, menyertai dan melindungi mereka. Berkati Tuhan ibadah ini dan juga firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam melakukan segala aktivitas kami setiap hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada tanggal 14 Juni 2020 terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan.
orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan pada saat ini sangatlah menarik. Temanya yang telah kami siapkan, jauhilah ketamakan. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa jaminan hidup adalah asuransi yang banyak. Jaminan hidup adalah ketika dia bisa minum, makan bersenang-senang, atau bahkan sebelum ada corona, banyak yang keluar negeri, pergi seenaknya. Kalau ada uang dia pergi, dan tentunya itu bukan hanya sekali, karena orang kaya pasti punya budget untuk pergi ke luar negeri. Tetapi berbanding terbalik dengan saat sekarang, masuk bandara aja sekarang sudah ketakutan dan butuh biaya banyak, karena harus di rapid test baru bisa naik pesawat, dan banyak surat-surat yang harus disiapkan. Sekarang Bapak Ibu, banyak manusia lupa akan jati dirinya, lupa akan Allah, lupa akan penciptanya, lupa akan Allah sebagai jalan kebenaran. Di dalam firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa perumpamaan yang disampaikan kepada kita. Ya. Kalau kita membaca mengikuti firman Tuhan ini tadi, yang pertama yaitu seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepadaku, kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Hal ini Bapak Ibu sering terjadi di zaman sekarang ini. Yang bersaudara kandung aja karena harta warisan orang tua bisa bunuh-bunuhan. Ya, kalau masih ada orang tua masih bisa ada mayung. Tetapi kalau orang tuanya sudah meninggal, yang kakak kemungkinan meminta warisannya untuk difoya-foyakan, sedangkan adiknya terkadang tidak diberi jatah sedikit pun.
Zaman sekarang yang berteman akrab bisa tidak ada hubungan baik karena uang. Umpamanya Bapak Ibu, ada dua orang yang berteman baik. Seseorang menjual mobilnya kepada temannya. Ya namanya kalau mobil sudah second, sudah dipakai, pasti kedepannya ada aja yang rusak. Setelah 3 bulan seseorang teman ini membeli mobil second temannya, tiba-tiba suatu saat mobilnya mogok di tengah jalan. Dan apa yang terjadi? Dia menelpon temannya, "Hai teman, ini mobilmu sudah busuk. Masih 3 bulan saya pakai, kenapa sudah rusak, sudah mogok di tengah jalan?" Otomatis dia meminta kembalian uangnya, dan pasti hubungan yang sudah berteman, bersahabat lama pasti akan putus karena hitung-hitungan uang. Dan tentunya Bapak Ibu yang kekasih, pada zaman sekarang ini sering terjadi hal itu walaupun dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, orang yang sama sekali tidak mendapat harta. Ya, dikatakan, dia mengatakan kepada Yesus, "Yesus, katakan kepada saudara saya supaya dia membagi harta kepada saya." Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jangan berharap mendapatkannya. Apakah saya seorang hakim yang bisa memberi bagianmu dari saudaramu? Dan yang ketiga, ya, dikatakan orang yang sudah mendapat bagian atau warisan sesuai yang diinginkannya, tetapi ia masih menginginkan warisan saudaranya. Di bagian yang ketiga ini itu yang paling kita tekankan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kepuasan di dalam hidup manusia. Terkadang manusia sudah mempunyai segalanya, tetapi terkadang dia kurang puas dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia mempunyai uang banyak, fasilitas yang mewah, rumah yang mewah, tetapi itu tidak menjamin Bapak Ibu bahwa dia sudah senang, sudah puas dengan pemberian Tuhan. Ada juga dia orang kaya, tetapi dia tidak mau membantu sesamanya. Ketika di dalam kesusahan, ketika orang membutuhkan, ya mungkin sedikit sumbangan seperti pada saat sekarang yang sedang kita hadapi, banyak saudara-saudari kita yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Apakah kita sudah mengambil bagian Bapak Ibu, ataukah kita merasa bahwa hanya dia yang bisa merasakan itu, sementara saya dengan stok yang banyak, dengan uang yang banyak bisa membeli apa saja? Atau mungkin sebaliknya Bapak Ibu, terkadang juga di dalam pelayanan kita mengatakan kita ada ibadah, kita ada sektor kemarin sebelum ada pandemi virus corona, dan mengatakan aku masih belum selesai bekerja, aku belum siap untuk khotbah, aku belum siap untuk ibadah, dan lain sebagainya. Di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih, kita diingatkan kembali. Ke depan ini kita ditantang dengan model ibadah yang sangat-sangat, ya mungkin terbatas baik jumlah dan juga dalam tata ibadah ke depan kalau ibadah sudah mulai normal. Kita ditantang umat Tuhan, apakah kita harus diam di rumah saja, ataukah kita berani keluar memuji memuliakan nama Tuhan dengan sesuai peraturan dari pemerintah atau mungkin dari PGRI. Kalau seandainya kita di rumah beribadah Bapak Ibu yang kekasih, tentunya di dalam firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita benar-benar menjaga kemuliaan nama Allah. Bukan hanya kemuliaan di dalam dunia ini. Kita juga harus bekerja
Ketamakan itu sering ya menggoda kehidupan manusia di dunia ini, apalagi yang dinamakan dengan uang Bapak Ibu. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan, cinta uang adalah akar dari segala macam perkara yang mencelakakan, dan dengan memupuk cinta uang, beberapa orang lelah menikam dirinya sendiri dengan berbagai duka cita. Jadi terkadang banyak orang mengejar harta, mengejar kekayaan, tetapi dia lupa akan kesehatannya. Dia lupa akan Allah, dia lupa akan penciptanya. Tidak masalah kita mengejar kekayaan, tidak masalah kita mempunyai harta yang banyak, tetapi Bapak Ibu yang kekasih, jangan sampai karena ingin kaya, ingin kelimpahan, dia meninggalkan anak istrinya atau suami dan anaknya. Yang banyak kita lihat, walaupun itu hanya sekedar hiburan melalui sinetron, ya. Bukan hanya bapak-bapak yang meninggalkan keluarganya, ibu-ibu juga, karena dia tergiur dengan yang lebih kaya, maka dia meninggalkan keluarganya. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam firman Tuhan, di zaman now ini kita diingatkan untuk lebih waspada, lebih berjaga-jaga terhadap segala ketamakan. Mengejar kekayaan itu baik adanya, tetapi jangan kita melupakan bahwa di dunia ini adalah panggung kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesuatu yang diciptakan Allah, sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita lupa akan Allah, jangan kita lupa akan pencipta kita. Dia adalah jalan kebenaran. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita, Amsal pasal 22 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah merapasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu pada siang ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan seluruh kami yang hidup bisa meneladani firman-Mu. Kami bisa menjauhkan diri dari ketamakan akan harta dunia. Ajari kami hari demi hari Tuhan, untuk selalu bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan bagi kami, baik di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami, dan di dalam pekerjaan kami masing-masing. Walau hamba berhenti berkata-kata, biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu ada mengingatkan kami akan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di hati kami Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat.
Mari kita mengucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Kita bersatu di dalam doa syafaat jemaat. Kami undang berdiri. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami kembali menghadap hadirat-Mu pada siang ini Tuhan. Kami bersyukur atas berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam seminggu yang telah kami lalui. Walau pada saat ini Bapa, kami mendengar berita di sekitar kami, banyak yang telah mendahului kami karena sakit, karena pandemi COVID-19. Tetapi kami yakin bersama Tuhan kami dibebaskan atas segala virus-virus yang sedang merajalela di seluruh dunia pada saat ini. Angkat kami lebih tinggi Tuhan, tolong kami. Terlebih-lebih seluruh jemaat-Mu Bapa yang hidup dalam berbagai kesulitan-kesulitan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang membuka jalan bagi mereka, yang sedang mencari pekerjaan Engkau berkati Tuhan, yang sedang mencari
segala kebutuhan hidup. Biarlah Engkau membuka jalan, mencari tempat tinggal. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, menunjukkan tempat yang terbaik Bapa. Terlebih-lebih dalam membiayai segala kebutuhan hidup, biarlah Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini Tuhan, mari Engkau berkati umat-Mu yang sedang sakit dimanapun mereka berada, baik orang tua, anak-anak, Engkau berkati Bapa. Kami berdoa juga pada malam ini Tuhan, berkati seluruh majelis jemaat, berkati seluruh BPMJ, dan juga Tuhan ketua-ketua komisi dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Ya Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan di dalam minggu ini. Mari Engkau berkati Tuhan, biarlah persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa secara khusus atas apa yang terjadi di dalam seluruh dunia pada saat ini, yaitu dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bapak, ketika kami akan memulai ibadah kami seperti biasanya nanti, maupun pembukaan di dalam ibadah, dan juga di sekolah-sekolah, di tempat-tempat umum, ya Bapak, kami mohon petunjuk-Mu, berikan yang terbaik Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang sedang mewabah pada saat ini. Biarlah persekutuan umat-Mu bisa membawa hikmat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak, kami mohon kepada-Mu, dimanapun waktu yang akan ditetapkan nanti untuk ibadah seperti biasa, biarlah Tuhan yang selalu campur tangan, memberikan hikmat kepintaran bagi seluruh umat-Mu Tuhan, bagi seluruh pekerja, pelayan di jemaat-Mu, sehingga semakin dikuatkan, disatukan hati dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga buat sekitar kami di jemaat ini Bapak, biar kami bisa berdamai satu dengan yang lain. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah seluruh persembahan ini, biar menjadi persembahan yang harum dalam kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat segala rencana-rencana di dalam jemaat, rencana seluruh jemaat Engkau berkati Bapak. Dan terlebih-lebih dalam minggu ini, dalam proses kenaikan kelas pengambilan rapor bagi anak-anak kami, ya Bapak, cukupkan segala kebutuhan jemaat. Kami berdoa buat seluruh usaha-usaha jemaat, mulai yang terkecil sampai yang terbesar, mari Engkau berkati. Ya Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami yang masih kecil. Kau berkati mereka Tuhan, Engkau tolong, jauhkan dari sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan yang mengajari anak-anak ini sehingga kelak menjadi anak yang taat akan Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintahan Indonesia Tuhan. Berikan kepintaran bagi pemimpin kami, bagi Presiden Jokowi, dalam menghadapi situasi saat ini Bapak, baik dalam krisis ekonomi. Kau berkati Tuhan, Engkau berikan manfaat baginya. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh hamba-Mu dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Ya Bapak, kami berdoa buat kami yang hadir pada saat ini, Engkau berkati Tuhan, yang mengambil bagian di dalam pelayanan, biarlah limpahan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Seluruh umat-Mu Tuhan yang telah memberi persembahan, Engkau kembalikan 10 kali lipat bahkan lebih Bapak. Yang belum sempat memberi, biarlah berkat-Mu melimpah bagi mereka, sehingga ucapan syukur yang mereka berikan bisa Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, berkati kami Tuhan. Ini kami dan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, jadilah garam dan terang dunia dalam kehidupanmu sehari-hari dimanapun kamu berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau.
beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1. Kita saat teduh sejenak. Amin. Salam.